seperti Yesus diutus. Gereja-gereja Tuhan diutus seperti Yesus diutus. Bapak Ibu, gambarkan baik-baik, coba pikirkan baik-baik. Kita gereja-gereja Tuhan diutus seperti Yesus diutus. Yesus diutus oleh Bapa, Bapa mengutus Yesus, dan akhirnya setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus dan mengutus gereja-gereja Tuhan, Bapak Ibu. Ya, nah, hal-hal apa yang bisa kita pelajari? Mari kita buka Bapak Ibu Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya 16 tadi dan selanjut ayatnya yang ke-17. Ibu Gembala akan baca untuk kita Bapak Ibu. Cek. Kemudian nanti lanjut Yohanes 20 tetap ayat 21 ya. Lanjut Gembala bacanya itu ya, sebagai pembahasan kita selama 1 bulan ini. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya, Yohanes 20 ayat 21. Ayat ke-20. Sebab barang siapa berbuat jahat, Yohanes 20 Bu Gembala sayang. Yohanes pasal 20 ayatnya ke-21. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu lihat, sama seperti Bapa mengutus aku, sama seperti Bapa di sorga mengutus Tuhan Yesus, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita bukan mengutus Pak Gembala saja, mengutus kita semua. Maka Bapak Ibu, ini menarik Bapak Ibu. Ya, saudara, penekanannya Yesus diutus oleh Bapa di sorga, itu sama halnya ubahnya Yesus mengutus kita. Sepertinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, penegasannya Bapak Ibu adalah ketika Yesus mengutus murid-muridnya adalah apa yang telah Ia perbuat, ya, itu menjadi sebuah contoh dan teladan bagi kita. Ya, seperti di dalam Yohanes 13 ayat 15 Bapak Ibu. Dia melakukan segala sesuatu Bapak Ibu, Dia mengutus kita sama seperti Dia diutus Bapa. Artinya Dia memberikan sebuah teladan Bapak Ibu. Makanya Yohanes 13 ayat 15 ini menggambarkan tentang saling melayani, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia menyatakan dan Dia menegaskan bahwa apa yang telah Kuperbuat itu sebagai sebuah teladan bagimu. Apa kata firman Tuhan Yohanes 13 ayat 15? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, Iya, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat. berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Nah, saudara tuh yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Dia sudah memberikan teladan yang sangat baik, baik dalam pengajarannya maupun dalam perbuatannya kepada kita. Dan Dia mau gereja-gereja Tuhan meneladani apa yang sudah Dia perbuat di bumi ini, dan kita meneruskan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di bumi ini. Sampai nantinya Dia berkata Dia akan datang untuk kedua kali, sama seperti Dia terangkat ke sorga. Nah saudara, ini tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Gak bisa enggak. Maka saudara, mari kita sebagai gereja Bapak Ibu, kita belajar untuk meneladani apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita dan kita berikan bagi umat-umatnya, bagi dunia ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga.
Dari keluarga dia keluar ke tetangga, masyarakat satu kampung, kemudian satu dunia. Semuanya dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Maka Pak Gembala dalam 1 tahun ini mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Karena memang pangkalnya, bangku berkat Allah hadir di bumi ini pertama-tama dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Kalau keluargamu benar-benar hidup di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, nuna apa pengona Tuhan, keluargamu diberkati, maka engkau pasti akan berdampak Bapak Ibu kepada banyak orang. Amin. Maka dimulai dari keluargamu Bapak Ibu. Kalau keluargamu berantakan, hidupmu itu juga pasti berantakan Bapak Ibu. Laki bini kalau berantakan mesti berkat. Serius. Pak Gembala kan sudah sering kali ngajar Bapak Ibu bagaimana kita sebagai suami istri. Terakhir dalam ibadah pernikahan siapa nama Istidayanti dengan suaminya kemarin. Kita sebagai suami dengan istri ini Bapak Ibu satu. Suami ini istri ini tulang rusuknya suami. Hai para istri, betul, amin. Ingat baik-baik, Pak Gembala sudah ajarkan ini Bapak Ibu dan Pak Gembala kembali ingatkan. Kita ini para pentina ini tulang rusuk suami, Bapak Ibu. Kalau misalkan suami menyakiti istri, sama halnya engkau menyakiti dirimu sendiri. Demikian juga kalau istri menyakiti suami, demikian juga engkau menyakiti dirimu sendiri, engkau menyakiti tulangmu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jangan saling menyakiti di dalam keluarga. Karena itu tulang rusuk kita, bukan tulang paha. Paham? Paham Bapak Ibu? Ya. Maka dalam keluarga Bapak Ibu harus betul-betul hidup saling mengasihi dan menyayangi. Pak Gembala pernah Bapak Ibu nyakitin Bu Gembala, Bapak Ibu Pak Gembala podi ke diri, Bapak Ibu serius Pak Gembala podi. Makanya ketika Pak Gembala langsung podi, Pak Gembala langsung minta maaf, Pak Gembala peluk. Bapak-bapak, kalau apa yang mau lebih ini ketika pas Tuhan Mama, kalau apa yang mau laki ketika pas melutak logona? Oh mama, Pak, maaf Pak, aduh saya, waduh, minta maaf Pak, aku udah salah. Kalau apa biar? Bekati ya Pak. Bekati bisa berkat dalam rumah tangga kau macam ni kau. Nah ini dia Bapak Ibu. Maka ada beberapa teladan yang mau Tuhan berikan bagi kita supaya kita dalam gereja bisa memberikan teladan itu bagi banyak orang. Dimulailah dari keluarga. Yang pertama apa Bapak Ibu? Teladan kasih. Saudara, Yesus diutus itu dia bawa kasih, bukan bawa hukuman, bukan bawa penghakiman. Makanya Yohanes 16 ini Pak ayatnya, Yohanes 3 ayat 17 tadi yang kita baca. Apa kata firman Tuhan di situ Yohanes 3 ayat 17? Yohanes 3 ayat 17. Ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya. Bukan untuk menghakimi. Tapi kebanyakan kita tuh paling cepat buat menghakimi pangan daripada sayang ke pangan. Apa pula? Kita paling cepat mantau kesalahan pangan daripada mantau baganya pangan. Apa pula? Coba jawab Pak Gembala. Kita paling cepat nyaman kau jahatnya jemaat daripada baganya jemaat. Mau apa pula? Kita paling cepat mungkin jahatnya bini laki daripada baga bininya laki. Apa pula? Coba jawab. Apa pula? Di mana salah kita coba? Yesus datang Bapak Ibu dia sebagai Tuhan, tapi dia datang
ubah kita, ia nada moda ikut aja pelacu kok. Ikut apa lah, nada. Nada Bapak Ibu. Ya, maka unang tak cepat maki pangan Bapak Ibu. Ya, kita tuh Bapak Ibu kebanyakan paling cepat kan maki pangan, paling cepat kan mantap jahat pangan kok dibandingkan bangga kaki aja memangnya dan jahat, oh cuy, motif nih. Diri yang stres mantau jahat pangan amat pula. Saudara, Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu buat kita supaya kita unang maki pangan. Matius 7 ayat 1, apa kata firman Tuhan di situ? Matius 1 ayat 7. Matius 7 ayat 1 saya. Matius 7 ayat 1, iya. Matius 7 ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Iya, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau baca selanjutnya, unang mantau balok di mata pangan, sedangkan unang mantau selumba di mata pangan, sedangkan balok di mata diri pun juga ada kau pantau. Gitu ya. Maka kebanyakan kita dia Bapak Ibu. Maka Tuhan ajarkan supaya unang tak cepat menghakimi pangan kok. Manto jahatnya pangan langsung asa-asa ubah manto ia ubah jolu. Amat pula. Lalu asa-asa kita ki ubah malaikat tuh. Unang Bapak Ibu sama pun. Kita pun sama Pak. Unang kita pagembala pun sama. Makanya pagembala kalau manto sesuatu Bapak Ibu manto pangan kalau mulai hal jahat, pagembala pun juga nggak terlalu langsung kami bawa ia tuh terlalu jahat. Nada mantau lo bangku masalahnya ope sampai ia mempulang macam ian. So kempanya bukan ia yang jolu gua, entah mungkin orang di belakangnya yang jadi jolu Maka Bapak Ibu Tuhan Yesus nada manto kita ubah jolu. Karena dia sayang, betul Bapak Ibu, amin. Amin Bapak Ibu. Oh, Tuhan Yesusku yang baik. Ya, maka saudara, mari. Bahkan dalam kehidupan kita sesama Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita unang balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan moda Bapak Ibu kalau engkau ditampar pipi kanan, mori pipi kiba, tapi unang dipraktekkan Bapak Ibu. Unang dipraktekkan. Oh, bagaimana kita bagaimana? Foto bagaimana? Kudampar kalau hantar, unang malas. Unang itu sebagai sebuah gambaran supaya setiap kejahatan akan dibalas. Amin Bapak Ibu. Tahu-tahu pantu salam dan ada salam lalu tampar bagaimana? Mana balas bagaimana? Oh, nyaru kau balas kau. Nada. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan supaya mari kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan bahkan ajarkan ketika seseorang menyakitimu, engkau berdoa bagi dia. Coba buka Matius 5 ayatnya yang ke 39, kemudian 43 ayat 44. Matius 5 ayat 39. Apa kata firman Tuhan di situ? Bapak Ibu lihat baik-baik supaya dalam kehidupan kita memberikan kasih, bukan penghakiman, bukan hukuman. Apa kata firman Tuhan? Tetapi aku berkata kepadamu, ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, ya, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, ya, juga kepadanya pipi kirimu. Itu dia. Itu gambaran Tuhan Bapak Ibu. Ya, lawan kejahatan dengan kebaikan. Lalu 43. Apa kata firman Tuhan ayat 43? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus yang bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka Bapak Ibu unang kuat ngakimi, unang malas kepangan mana mojum. Karena yang akan menghukum, yang akan menghakimi itu hanya Tuhan.
ke-12 ayatnya yang ke-19. Roma pasal 19 ayat 12 ayat 19. 19. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Iya. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Iya. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Bapak Ibu lihat baik-baik. Lihat baik-baik firman Tuhan. Kalau mau catat-catat, supaya kita bisa hidup mengampuni aja lah. Manakah kuat jahat kepangan. Beri tempat itu untuk murka Allah, biar Tuhan yang balas. Amin Bapak Ibu. Ada amin? Ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memberikan kebaikan bagi musuh kita, lanjut ayat 20-21, apa kata firman Tuhan di situ? Tetapi jika seterumu lapar, Seteru ini maksudnya musuh ya Bapak Ibu ya. jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Luar biasa Bapak Ibu, bayangkan lihat Bapak Ibu ayat 20 ini. Jika seterumu lapar, seteru artinya musuh, orang yang kuat nyakitin kita, orang yang kuat fitnah kita, orang yang kuat tentang apa kita lah, wasati. Kalau ia lapar, tori enggak, nama racun. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kalau ia haus, kasih dia minum. Minum susu minum air pun jadi. Nama di Honda. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu dikatakan kamu menumpukan bara api, kita ubah bakar palaya lah. Kalau kita berbuat kebaikan ke musuh kita, cukup firman Tuhan, bukan cukup Pak Gembala. Maka Bapak Ibu, marilah kita sebagai gereja kita bawa kasih, unang bawa pedang, unang bawa main iso, main kedamaian, unang main kekecewaan, amin. Ini dia Bapak Ibu Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita. Dia hadir Bapak Ibu, dia bawa kasih, dia tidak bawa pedang. Dia tidak menghakimi, dia tidak menghukum. Bahkan seorang pelacur sekalipun juga orang-orang bilang, oh itu manusia apa yang lain, Tuhan Yesus manusia tuh, dia pelacur tuh. Bagaimana kita menghukum dia? Kalau menurut hukum Musa lempar batu mati. Itu hukum Musa Bapak Ibu para pelacur. Tapi Tuhan modal, barang siapa yang ada kalah ulah dosa lempar pertama kali. Barang siapa yang ada kalah ulah dosa lempar pertama kali. Ini sih ya Bapak Ibu, kan semua pernah melakukan dosa. Ya, maka ini ajaibnya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Belajar Bapak Ibu untuk mengasihi dan mengampuni lah. Mana tak malas? Oh cuma Tuhan yang malas ya, amin. Ada amin Bapak Ibu. Biar kita kasih Tuhan saja yang balas, jangan kita yang balas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan kasih teladan apa Bapak Ibu untuk gerejanya? Teladan pengorbanan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia berkorban Bapak Ibu, Bapak berkorban anaknya yang tunggal. Gak ada manusia di muka bumi ini Bapak Ibu yang mau datang Bapak Ibu hanya untuk mau mati. Gak ada. Tapi Yesus diutus Bapak Ibu, dia harus mati, dia harus menderita. Itu Yesus Bapak Ibu. Makanya kenapa dalam Filipi 1 ayat 29 kita itu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi kita menderita untuk Yesus Kristus. Coba baca ya. Filipi 1 ayat 29, apa kata firman Tuhan di situ? Ya, Yesus diutus untuk menderita, untuk jalan salib. Bukan untuk jalan kemewahan, jalan kemegahan, enggak. Sekalipun dia raja, tetapi dia datang untuk jalan salib, jalan penderitaan, bukan jalan kemewahan, bukan jalan kekayaan. Apa kata firman Tuhan situ? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, Iya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. lihat baik-baik Bapak Ibu. Maka
Kita yang menderita atau katu oleh karena kita percaya sama Tuhan Yesus, itu salib bagimu. Pak Gembala seringkali tekankan itu. Tekankan ini baik-baik. Kita menderita atau katu Bapak Ibu oleh karena kita percaya sama Tuhan Yesus, itu salib. Itu keselamatanmu itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menderita oleh karena kesalahan kita sendiri, itu hukuman, maka bertobat. Ya. Dan kalau dalam suasana kemarau macam biti Bapak Ibu, kita tanda-tanda nyalakan sopai-sopai. Bersyukur aja, nikmati aja. Sampai pada memang ini salib bagi kita, penderitaan bagi kita tetap setia aja sama Tuhan. Amin. Ya, maka mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkorban bagi gerejanya, bagi kita semua, maka mari kita juga berkorban bagi Tuhan. Nangka kuat ngitung-ngitung dengan Tuhan Bapak Ibu, ya. Nangka kuat ngitung dengan Tuhan, nang kuat kikir dengan Tuhan. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Gereja tidak akan pernah maju, kita tidak akan pernah diberkati kalau kita terlalu kuat kikir dengan Tuhan Yesus. Ingat itu baik-baik. Kita kalau terlalu kikir dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu, nggak kalah kita diberkati serius. Maka nak kuat itu Bapak Ibu, nak kuat kikir dengan Tuhan, nak kuat masid dengan Tuhan. Nak Bapak Ibu ya. Belajar Bapak Ibu karena Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Kita juga harus beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus selama kita masih hidup. Itu yang kedua. Terakhir, teladan apa yang Tuhan berikan Bapak Ibu buat kita? Selain Dia memberikan teladan kasih, Dia memberikan teladan pengorbanan, dan terakhir Dia memberikan teladan cerdik dan tulus Bapak Ibu. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16 baca saya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya. Kita diutus ke tengah-tengah serigala. Gambarannya Bapak Ibu, kita adalah domba yang ada panen pula apa-apa, yang hanya nuna gembala, domba yang memang ada panen posi, tahu-tahu diutus ke tengah-tengah serigala Bapak Ibu yang siap untuk menerkam. Tetapi Tuhan modal cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, Tuhan sebenarnya mau ajarkan apa Bapak Ibu ya? Lihat baik-baik Bapak ini terakhir nih. Ketika Yesus datang ke tempat ini, Yesus datang ke dunia ini, itu kalau dalam bahasa anak muda, dalam bahasa internet tokati, ada netizen. Mana netizen? Bapak Ibu, netizen itu Bapak Ibu itu adalah para yang orang-orang yang menggunakan internet. Mereka yang melihat-lihat, mereka yang menggunakan media-media sosial, itu netizen. Nah, di netizen itu ada followersnya, ada hatersnya. Mana followers dengan haters? Followersnya itu artinya ada pengikutnya yang suka dengan, contohnya dengan bahasanya dengan siapa namanya status Pak Gembala mulai status. Ada yang suka, ada yang benci, namanya haters. Itu dia. Ada yang nyan dengan Tuhan, ada yang benci dengan Tuhan ketika Yesus datang ke dunia ini. Yang nyan dengan Tuhan oleh karena dia mungkin mereka merasakan kasih Tuhan. Mereka merasakan lawatan Tuhan lewat pengajaran, lewat perbuatannya. Mereka merasakan kasih Tuhan. Tetapi para haters ini, para haters kalau bahasa netizen Bapak Ibu, bahasa internet, para pembenci-pembenci lah, yang paling kuat benci dengan dia Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang merasa tersaingi, orang-orang yang iri hati, yang benci dengan dia Bapak Ibu. Rasa-rasanya Bapak Ibu, karena mungkin sehari Bapak Ibu ini kan yang para pembenci kan kebanyakan orang ahli Taurat, pemuka agama, orang Farisi, mereka-mereka yang punya pengikut-pengikut banyak orang Yahudi. Tetapi sekali Yesus hadir dengan pengajaran, dengan perbuatannya banyak menunak dia. Sehingga tuh benci Bapak Ibu. Nah, para pembenci-pembenci ini selalu saja cari cara untuk jatuhkan Yesus. Ini para haters ini Bapak Ibu. Selalu saja cari cara untuk menjatuhkan Yesus, moga kesalahan Tuhan Yesus, dan berusaha untuk membunuh Yesus. Itu para pembenci Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kita di mana posisinya?
Kita followersnya atau kita hatersnya? Kita pengikutnya atau kita pembencinya? Ya, maka Bapak Ibu kita undang heran pada malam pekan kami. Kita undang heran ketika kita hadir memberitakan Injil, kita membawa kebenaran, bukan kesalahan. Ada yang benci dengan kita. Kita melakukan sesuatu yang baga, yang haters itu, para pembenci itu, nadanya atau kita undang heran. Amin. Kita ulah baga di pantopanan tetap jahat karena ia benci dengan kita. Betul. Maka undang heran. Tetap lanjutkanlah perbuatan baikmu, tetap lanjutkanlah perbuatan kasihmu. Amin Bapak Ibu. Iya. Ya, undang heran Bapak Ibu. Yesus saja dibenci, apalagi kita. Ya. Maka Yesus hadir Bapak Ibu, dia cerdik Bapak Ibu dan tulus. Ya, dia meskipun masuk di tengah-tengah mereka, dia tidak ikut kejahatan mereka. Itu cerdiknya dia Bapak Ibu, cerdiknya Tuhan Yesus. Kadang-kala Bapak Ibu supaya kita terima kebangan kita nuna kejahatan dia, tidak boleh. Apalagi anak muda atau anak muda supaya masuk ke dalam sebuah geng-gengnya mereka, ya nuna kebiasaan sindah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, apalagi masa-masa anak-anak remaja Bapak Ibu, anak-anak kita Bapak Ibu rentan Bapak Ibu, supaya diterima dalam pergaulan dengan mereka, dengan geng-geng mereka, akhirnya nuna kejahatan sida. Jangan Bapak Ibu. Tetapi belajarlah, ajarkan kepada anak-anak kita juga supaya berdiri sebagai anak Tuhan Yesus. Yesus hadir, dia tidak nuna kejahatan mereka. Dia tulus sayang dengan mereka, tetapi dia benci dengan kejahatan mereka. Harusnya kita begitu Bapak Ibu. Kita tidak ada benci ke pangan, kita benci ke kejahatannya, kita tidak ada benci kebenciannya. Amin Bapak Ibu. Kita sayang kebenciannya, tapi kita benci ke jahatannya. Ya, tapi kebanyakan manusia kita Bapak Ibu gereja benci ke pangannya, bukan membenci ke kejahatannya. Ya, maka mari Bapak Ibu, Yesus hadir, dia memberikan kasih, dia memberikan pengorbanan, tetapi di tengah-tengah itu pun juga dia cerdik dan dia tulus. Dia tidak mengikuti setiap kejahatan-kejahatan orang-orang yang jahat dengan dia, tetapi dia tulus tetap mengasihinya. Bapak Ibu, ini dia yang luar biasa Tuhan Yesus yang harus kita teladani sebagai gereja-gereja Tuhan. Maka sebagai kesimpulan Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus hanya mau supaya ketika kita diutus seperti Tuhan Yesus, mari kita menyerapkan kasih ini. Berikan kasih, jangan berikan pedang, berikan kedamaian, jangan berikan kekacauan. Ketika kita hadir di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, berkorbanlah Bapak Ibu bagi Tuhan. Dan jangan lupa, milikilah cerdik, bijak, supaya total mana yang jahat dan mana yang baik. Engkau kita bisa ngikut yang baik bukan yang jahat, tetapi kita tetap tulus mengasihi mereka sama seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus karena firman-Nya yang ajaib, dan kita bangkit berdiri.